Oke, pemirsa, kembali lagi kita di program Apa Kata Mereka. Yang kali ini kita membahas tentang generasi Z atau Gen Z. Nah, kita kembali lagi ke segmen terakhir nih tentang tadi kalau Febri bilang welcome to the jungle atau selamat datang di kehidupan nyata atau kembali di hutan rimba itu. Nah, emang benar sih kata Febri, padahal nih Febri anak Gen Z tapi setengah ya milenial, ada setengah baby boomersnya juga, dia dirangkum jadi satu, makanya cara berpikir dan kita lihat sosok dia cukup bijak ya kelihatannya lo kan kita nggak bilang nggak benar kelihatannya, tapi nggak ada masalah gitu. Nah, yang dimaksud dengan kembali kehidupan nyata apa sih? Oke, saya yang jawab nih Feb, ya kan, karena saya udah merasakan, sudah merasakan. Jadi gini, untuk teman-teman Gen Z, saat ini saya bilang bahwa teman-teman Gen Z itu sedang hidup di kehidupan yang ada sedikit realitas dan sedikit halu. Oh halu sih? Ya realitasnya kalian berhidup di kehidupan nyata. Halunya itu kalian tidak berpikir tentang yang sesuatu yang akan terjadi di depan gitu loh. Artinya nanti kalian akan melangkah ke kehidupan nyata yaitu berumah tangga. Sekarang juga nyata, tapi kalian masih hidup sendiri. Yang artinya masih memuaskan keinginan-keinginan pribadi dulu nih, tanpa melihat ke depan nanti gimana. Paling kalian cuma bilang ke depan nanti lihat aja nanti. Iya, bener nggak? Bener. Besok aja, ngapain dipikir sekarang? Kalau Febri, besok dipikir sekarang apa nggak? Ya dipikir sih. Dipikir ya. Ya karena itu tadi yang berteman dengan orang-orang milenial kan udah punya anak, pasti kan kadang tuh temen suka walaupun umurnya nggak beda jauh tapi ya cukup lah buat dikatakan milenial tuh kadang suka curhat, duduk kopi diem gini bengong tuh pasti mikirin susu anak gimana gitu kan, ntar pempes belum atau gimana, besok mau makan apa kan gitu. Pas diceritain kok saya jadi ikutan kena, jadi ikutan merasa waduh nantinya gimana nih gua kalau kayak gitu ya. Iya, kalau nggak ada persiapan kayak gini anjlok ntar kan rumah tangga kan bisa. Aduh, kayak gitu sih Pak. Kepikiran ya kalau Febri. Kalau jadi kepikiran masa yang akan datang atau masih sekarang? Alah, udah nikmatin aja. Sekarang bicara dunia kesenangan. Kesenangan itu halu atau real? Ya itu kan tergantung pribadi kita ya kan merasakan. Jadi sendiri udah berpikir untuk ke depan nggak? Kalau buat planning masa depan ya pasti kami juga atau saya juga punya kan. Namun ya memang itu betul kesenangan. Jadi memang kita mementingkan kesenangan dulu. Jadi kayak lihat aja lah besok gimana. Tapi tetap kita mikir rencana atau plannya ke depannya gimana ya. Punya rencana atau cuma keinginan? Nah ini keinginan beda nih sama rencana. Kalau rencana kan kita udah di planning nih, pokoknya besok satu gini, langkah kedua gini, tiga. Kalau keinginan, pokoknya besok kita berubah diri. Nah, planning itu keinginan. Sih lebih ke planning. Kamu udah tahu belum kehidupan nyata nanti ketika sudah berumah tangga itu sangat pelik atau konflik pasti akan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Ya udah tahu. Udah sadar. Sadar. Apa aja itu? Masa yang kamu tahu itu apa gitu? Dalam sebuah rumah tangga selain sisi romantis karena sebagai pengantin baru gitu kan. Abis itu kamu kepikiran nggak apa aja sih yang akan terjadi kira-kira setelah berumah tangga? Pasti kan yang pertama kan ekonomi ya. Masalah kayak investasi barang atau rumah, nyicil rumah gitu-gitu kan pasti udah kepikiran ya. Apalagi sekarang kan nyicil rumah kan susah banget ya. Terus juga barang atau investasi apa sih saham-saham nggak ngerti sih juga ya. Trading ya, gitu ya tuh. gitu mungkin yang uang digimanain gitu kan sebenarnya udah sadar juga dan udah mengerti. Cuman kadang lebih ke butuh orang yang untuk membimbing aja sih. Jadi susah gitu. Butuh orang yang bimbing. Iya, bimbing. Sementara dia punya bukan nggak keluar. Sementara punya calon pasangan hidup yang sama dengan generasi Z juga dan yang cara berpikirnya bukan Febri. Ya itu makanya jadi sama-sama itu. Nah, itu yang kadang suka terjadi bentrok nggak sih? Kayak kita nggak usah bicara yang rumah tangga dulu deh. Kalian saat masih pacaran ini, sama-sama Gen Z, sama-sama yang punya egonya tinggi, gitu kan? Nah, yang artinya perilakunya hampir sama lah. Itu kalau perilaku sama kan dalam pikiran saya itu atau perilaku sikap ya, sikap dan keinginan yang sama biasanya kan, gitu sama nih, CS banget nih, pasti nggak akan ribut. Sebenarnya terjadi ini nggak, suka terjadi miskom atau keribut gitu?
Ya kalau buat miskom ya sering banget ya, apalagi kalau gengsi atau ego ya pasti kadang juga yang A maunya apa, yang B maunya apa. Kadang yang satu mau nyari jalan tengah, yang satu enggak. Jadi kadang emang harus mengalah sih. satu Lebih sama di apanya lain. sih? Kalau anak-anak kalian nih yang belum berumah tangga ya masih ya katakan masih Iya. masih pacaran gitu. Sorry, gue potong. Oke. Ya. Gue mau nanya nih, kalau pacaran nih kan, kata lu tadi salah satu harus ada yang mengalah. Kan tadi seperti yang lu bilang tadi, mental gengsi itu lemah ya kan. Betul. Kalau misalkan mengalah tapi tidak terima kan ujung-ujungnya balik lagi kan. Mentalnya tambah Benar buruk. sih. Itu gimana tuh menurut lu cara mengatasinya itu biar apakah emang udah pengen udahan? Karena gue lihat kebanyakan gengsi itu hubungannya sementara, banyak yang cepet gitu durasinya, nggak kayak Nggak zaman dulu langgeng orang ya. pacaran bisa 6 tahun 3 tahun, ini 3 bulan 6 bulan ganti gitu. Gimana tuh kalau Sebabnya apa sih? Ya itu karena kita juga mentalnya belum apa ya, belum settle gitu. Jadi benar-benar masih sama-sama childish atau gimana, kadang jadi banyak isu-isu atau masalah-masalah baru yang muncul. Itu karena ego sih sebenarnya. Nah, ego itu kita bicara masa pacaran, apalagi ketika berumah tangga ya. Apalagi Karena ada pemerintah sempat kalau nggak salah ya, saya itu pemerintah sempat bilang bahwa generasi Z nanti ke depan tuh akan sulit untuk mempunyai rumah. betul itu. Sulit itu artinya untuk kredit pun agak sulit. Mungkin ya karena suku bunganya tinggi, terus harga rumah juga semakin tinggi gitu kan. Sementara lapangan pekerjaan saat ini kan semua rata-rata ya menganut sistem UMR. Betul nggak? Jadi susah banget. Ya mungkin ada sih yang tidak keluar dari UMR itu negosiasi, tapi perusahaan itu ya tertentu gitu. Tapi kan kita udah bisa ngebaca ya secara income. Artinya ya tadi, makanya pemerintah bilang akan sulit ke depannya. Gimana supaya caranya nggak sulit? Yang kembali harus dimulai dari sekarang kan. Bagaimana mengatur keuangan. Nah itu dia Gen Z, karena Itu PR loh, karena PR tahu loh. hal itu jadi mereka kayak iya juga ya, mana nyisir rumah mahal, susah, lama, lagi UMR gajinya. Kalau saya punya tipsnya nih. Tipsnya gimana? Jadi tuh teman-teman kan percaya nggak ucapan adalah doa? Ya. Benar. Nah itu Keyakinan terkadang tuh. Nah keyakinan kita nulis nih pingin ini, saya tulis Nah. di kaca atau itu yang setiap hari ngeliat. Jadi kan bisa diucap terus ya, Oke. pingin ini, misalkan pingin laptop bla bla bla, pingin kamera. Sugesti diri bertahap, terus iya, kan. sugesti ntar dari keinginan-keinginan itu pasti ntar satu-satu terkabul loh. Nah. Tapi harus ada dari usaha kan situ pasti. Tapi kan masalahnya kalau Febri memang sudah punya planning. Iya. Nah, planning. Kalau jadi kan nggak ada punya planning. Saya pengen ini, dia hanya sekarang lagi ngetren apa itu yang mau dibeli. Nah jangan-jangan itu pak. Masalahnya. Ya Lah, mungkin bener nggak? itu, ya benar. Kamu ada planning nggak pertanyaan? Ada planning kayak tadi bisa kalau dia saya pingin misalnya rumah, Iya, rumah. saya pengen beli alat editing yang terbaru. Dia sudah ditulis tuh ketika bangun tidur udah ngeliatin gitu. Karena ucapan ada doa Ya, kan kalau betul. diucapin. Tapi ketika kita pandangin itu masuk ke dalam memori kita, langsung masuk ke dalam bawah sadar, itu juga menjadi doa kan. Nah, kamu melakukan kayak bapak ini nggak? Ya kalau planning pasti ada juga kan, mungkin keinginan karena Cuma keinginan kan? ya kayaknya planning ya. Ya keinginan rencana jadi planning, rencana ya kan? Kan kalau keinginan cuma keinginan, kalau planning sudah direncanakan. Ada sih, jadi kayak emang Sudah harus ada. A gitu kan. Cuman ya karena mungkin generasi sekarang mikirnya rumah mahal, jadi kayak ya nantian aja deh, mending kita have fun dulu aja. Nah itu dia, Nah, boros. ketika bicara have fun saat ini, Iya, saat saat ini ini. kadang berpikir belum tentu ntar ketika gue ke depannya atau rumah tangga dapat bisa merasakan hal kayak gini gitu. Iya, ya mungkin ya. Ujung-ujungnya ntar pas udah marah, berantem mulu gitu. Waduh. Oh, ya itu ya kan, Iya. artinya ketika kita bicara tadi dom spending ya, dimana generasi Z itu ketika mengeluarkan uang itu tidak berpikir panjang tentang nanti gimana nih kalau nggak ada, tapi berpikir lebih memuaskan diri sendiri pada saat ini, ya kan? Betul. Nah, itu yang tadi kita bahas dari awal bahwa kenapa hal itu terjadi. Tadi jadi bilang ya, supaya kita puas, kita gak ketinggalan zaman, kita gengsi, ya kan gitu. Kalau Febri, Aman sih saya sih karena udah nyatu sama milenial mungkin ya. Oke. Nah, pemirsa, jadi kita mengambil kesimpulan. Iya. Ini saya jadi penengah ya. Oke, Gitu ya. penengah. Oke. Walaupun di host saya, Iya. tapi karena dia jadi narasumber juga, saya nggak fair kalau dia yang jawab ya. Oke. Oke, saya mengambil kesimpulan bahwa dari dua Gen Z ini ada berbeda cara berpikirnya. Kalau dari JD bahwa
dom spending yang sedang ramai saat ini atau melakukan pengeluaran atau membelanjakan sesuatu hanya berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan tadi kalau Febri kebutuhan, ya kan? Betul. Lebih berdasarkan apa kepuasan ya, bukan fungsi tapi lebih kepada emosi, keinginan. Nah, ini terjadi kepada kalangan Z secara umum karena mereka berpikir dunia sedang tidak stabil, dunia ekonomi sedang tidak stabil, mereka takut lebih buruk lagi dan yang saat ini tidak mereka lakukan harus mereka lakukan karena ketika kedepannya semakin buruk belum tentu mereka bisa merasakan. Seperti itu jadi ya. Betul sekali. Kalau dari Febri saya mengambil kesimpulan karena dia bergaul dengan kaum milenial dan ada yang baby boomers berarti ya. Nah, dia bisa menarik pengalaman-pengalaman dari lingkungan yang dia bergaul. Artinya dia belajar bahwa kebutuhan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan fungsi, bukan gengsi. Nah, fungsi dan gengsi. Berbalik dengan jadi dia lebih memikirkan gengsi daripada fungsi. Nah, jadi pemirsa dan generasi Z khususnya, silakan pilih mau dengan cara jadi atau dengan cara Febri yang artinya lebih berpikir ke depan bagaimana atau memuaskan diri saat ini tapi ke depan kita nggak tahu harus bagaimana. Oke, itulah akhir dari perjumpaan kita di program Apa Kata Mereka.